selamat datang di podcast Ruang Kata, tempat di mana kita bisa ngobrol santai dan berisi hal-hal yang menarik seputar bahasa Indonesia. Dan ya, bareng aku Rida dan aku Reva. Hari ini kita bahas topik yang seru banget nih, soalnya deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, terutama anak muda. Betul banget tuh Reva. Jadi di podcast kali ini kita akan mengangkat tema bahasa gaul itu bisa bikin rusak bahasa Indonesia nggak sih? Nah, kalau ngomongin bahasa gaul, kayaknya udah jadi bagian dari keseharian kita ya, dimanapun, kapanpun, dan kita bisa dengerin atau kita baca gitu. Iya, coba aja deh kalian buka media sosial. Pasti banyak kalian temuin kata-kata asing kayak healing, vibes, cringe, bestie, dan lain-lainnya. Iya, dan lucunya tiap tahun itu pasti aja ada kata baru yang muncul. Bahkan ada kata yang cuma viral tuh cuma berapa bulan dan setelah itu hilang deh. Bener banget, tapi tahu nggak fenomena kayak gini tuh sebenarnya menunjukkan kalau bahasa itu hidup dan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Iya sih, jadi bahasa gaul itu kayak cerminan kreativitas anak muda. Cuma ya di sisi lain, ada juga yang khawatir kalau kebanyakan pakai bahasa gaul bisa bikin kita lupa sama kaidah bahasa yang benar. Nah, iya, sering banget tuh kita dengar orang ngomong, duh, anak zaman sekarang udah nggak bisa bahasa Indonesia yang benar, padahal nggak, sebenarnya itu tuh salah loh. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, Ri, di mana sih posisi bahasa gaul dan bahasa baku itu? Mereka itu sebenarnya bisa bermusuhan atau bisa berdampingan sih? Kalau menurut aku ya, mereka itu kayak dua sisi uang. Bahasa baku penting banget untuk menjaga sopan santun dan menjaga aturan dalam berkomunikasi formal, sedangkan bahasa gaul bisa bikin komunikasi jadi lebih santai dan lebih akrab. Setuju banget sih, contohnya pas kita nulis laporan atau presentasi, kan itu harus pakai bahasa baku kan? Kalau kita lagi ngobrol santai gini, harusnya bahasa gaul supaya lebih santai. Iya, bayangin aja kalau ngomong sama teman pakai kalimat, apakah kamu sudah makan siang? Mereka pasti langsung bingung kayak, loh kok kenapa formal banget? Iya benar, jadi sebenarnya bukan salah pilih bahasa, tapi gimana cara kita itu bisa menyesuaikan cara berbahasa kita sesuai dengan situasi dan lawan bicara kita. Dan itu juga nunjukin kecerdasan berbahasa seseorang loh, karena orang yang bisa menyesuaikan bahasanya berarti dia paham konteks dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Iya. Nah, kalau aku lihat sih bahasa gaul itu bisa ada dampak positifnya juga loh. Misalnya bisa bikin anak muda itu sering berkomunikasi karena bisa menciptakan kosakata baru dan menarik. Setuju banget. Bahasa gaul bisa bikin obrolan lebih hidup dan lebih ekspresif. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kebablasan sampai lupa nulis bahasa formal dengan baik dan benar. Iya, kayak kata diubah. Nah, sebenarnya itu harusnya diubah, dia tuh nyambung. Jadi kayak gitu tuh ke bawah karena kita terlalu sering nulis informal. Nah, itu pentingnya kita belajar bahasa Indonesia secara akademik juga, biar tahu mana bentuk baku dan mana yang cuma boleh di konteks santai. Iya, jadi walaupun kita sering pakai bahasa gaul nih, kita tetap paham aturan dalam bahasa Indonesia itu. Karena kalau bukan kita yang jaga bahasa kita sendiri, siapa lagi? Betul. Jadi kesimpulannya bahasa gaul itu nggak sepenuhnya salah, justru menunjukkan kalau bahasa itu dinamis dan terus berkembang. Tapi jangan lupa, bahasa baku itu tetap jadi fondasi penting dalam komunikasi formal dan profesional. Bahasa baku itu ibarat rumah tempat bahasa-bahasa lain bernaung. Wah, puitis banget ya. Tapi bener sih, dari bahasa kita bisa lihat identitas bangsa. Kalau kita cinta sama bahasa Indonesia, berarti kita juga ikut menjaga budaya itu sendiri. Nah, jadi ayo pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi juga jangan takut berkreasi lewat bahasa gaul asal tahu tempatnya. Betul banget, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin teman-teman semua lebih sadar pentingnya menjaga bahasa, tapi tetap enjoy berkomunikasi di era digital. Terima kasih sudah dengerin podcast Ruang Kata. Aku Reva. Dan aku Rida. Sampai jumpa di video selanjutnya.